Nah, jadi ini yang menjadi alasan utama teman-teman kenapa kita harus masak dengan sempurna ikan yang akan kita konsumsi. Nah, karena takutnya parasit atau cacing yang terdapat dalam tubuh ikan itu masih dalam keadaan hidup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini kami akan menampilkan sebuah video yang menunjukkan keberadaan rupa cacing yang hidup dalam tubuh ikan atau daging ikan. Nah, jadi seperti itu parasitnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, dia bergerak dalam daging ikan dan biasanya dia memiliki penampakan berwarna putih. Jadi untuk daging ikan yang berwarna putih ini akan sedikit sulit untuk dikenali karena dia lebih menyerupai serat pada daging ikan itu sendiri. Nah, di sini teman-teman, parasit ini berada dalam tubuh ikan tersebut sejak ikan ini masih hidup. Dan si parasit atau si cacing ini akan terus memperbanyak diri sampai kemudian ikan itu ditangkap dan diolah seperti yang ada di depan kami saat ini. Jadi ikannya sudah di-fillet, sudah dipisahkan dari tulangnya, dan ternyata si cacing masih hidup di dalam daging. Nah, jadi ini yang menjadi alasan utama teman-teman kenapa kita harus memasak dengan sempurna, artinya memasak sampai matang ikan yang akan kita konsumsi. Nah, karena takutnya parasit atau cacing yang terdapat dalam tubuh ikan itu masih dalam keadaan hidup, seperti yang kami tampilkan teman-teman. Dan ini jumlahnya bukan cuma satu ya, jadi ada banyak. Nah, kita akan coba tampilkan nanti parasit lainnya yang bisa kita temukan dalam daging ikan ini. Nah, cara melihatnya juga sebenarnya gampang saja ya. Kita tinggal mencongkel atau memperhatikan dengan seksama bagian daging ikan yang sebelumnya kita temukan parasit di sekitarnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, dan ini parasitnya sangat mengganggu ya teman-teman ya. Jadi daging ikan ini kami sudah siangi, kami sudah bersihkan, dipisahkan dari tulang sebenarnya untuk kami buat bakso. Tapi ya karena adanya keberadaan parasit ini dan sangat menggelikan, nah jadi kita benar-benar harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk memisahkannya lagi dari daging ikan. Nah, jadi kalau kita perhatikan seperti inilah bentuk dari parasit tersebut. Jadi dia memanjang, jadi dia semacam serat. Jadi kalau kita tidak perhatikan secara seksama, bisa saja dia menyerupai serat. Kita kira itu adalah serat ikan, namun ternyata bukan. Itu adalah parasit yang masuk dalam daging ikan dan menyerupai bentuk serat. Oke, dan kita harus pisahkan lagi. Coba kita cari lagi di daging lain, barangkali ada. Nah, teman-teman, jadi ini ikannya masih sangat segar ya. Dan tidak ada tanda-tanda kebusukan yang kita temukan dalam ikan ini sebelumnya. Jadi dia masih utuh, kemudian dagingnya sangat kenyal. Nah, tapi ternyata di dalamnya sudah sudah bersarang banyak cacing yang memang dia berkembang biak dan juga bertahan hidup dalam daging ikan tersebut. Nah, jadi ini menjadi perhatian bagi teman-teman ya yang hobinya atau yang suka makan daging segar seperti sashimi. Nah, kita benar-benar harus memilih ikan yang sangat bersih, terbebas dari serangan penyakit seperti cacing ini. Karena apa teman-teman? Karena ya takutnya yang kita konsumsi itu cacingnya masih hidup dan dia akan masuk ke dalam pencernaan kita dan menjadi bersarang dan menjadi sumber penyakit di sana. Dan meskipun misalnya parasitnya itu sudah mati, ya kan, kita tetap mungkin tidak etis untuk mengonsumsi sesuatu yang memiliki cacing di dalamnya. Nah, jadi selain dari segi kesehatan juga
juga ini tidak layak untuk